Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhu Hao dan juga 701 atau Istana Dewa Buru-Buru dan juga orang-orang dari dunia Taisu saat ini kebingungan. Mereka dikagetkan dengan kemampuan yang sangat luar biasa dari hutan belantara abadi ini, di mana mereka sangat waspada kali ini untuk memasuki hutan belantara abadi itu. Tiba-tiba setelah beberapa saat mereka mencoba untuk memasuki hutan belantara abadi dan menyelidikinya, ada suara yang terdengar dari hutan belantara abadi. Karena kalian tidak mau masuk, maka aku akan mengundang kalian atau memaksa kalian untuk memasukinya. Tiba-tiba ada suara terdengar di dalam hutan belantara abadi. Kekuatan hisap dari hutan belantara abadi tiba-tiba menyebar di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan kekuatan ini langsung menelan pasukan dari dunia Taisu dan juga Istana Dewa Berburu dalam sekejap. Dengan kecepatan seperti ini, mustahil bagi mereka untuk bisa pergi dari sana. Pemandangan di sekitarnya pun ikut berubah, dan langit yang pada awalnya gelap berubah menjadi ruangan yang kacau balau. Wuss, wuss. Pada saat yang sama, mereka semua terjebak di hutan belantara abadi dan memasukinya dengan cara paksa. Jeritan-jeritan melengking pun langsung tersebar dan terdengar di mana-mana. Jelas sekali bahwa ada seseorang yang langsung menelan atau melanggar aturan-aturan yang ada di sana. Kemudian tanaman-tanaman merambat yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh tanah pun keluar seperti ular piton raksasa dan memancarkan serangan-serangan yang ganas terhadap mereka yang melanggar aturan di sana. Adapun mereka yang mendengar rumor tentang aturan atau sesuatu langgaran yang ada di hutan belantara abadi ini, mereka sebenarnya tidak sadar untuk melanggar aturan-aturan di sini, atau mereka tidak sadar melanggar beberapa aturan yang ada di hutan belantara abadi ini. Adapun beberapa dari mereka mungkin mengetahui aturan-aturan yang ada di sini. Karena memang terlalu banyak aturan yang ada di hutan belantara abadi ini. Untuk sementara waktu, pasukan dari Istana Dewa Berburu dan juga pasukan dari dunia Taisu berada di dalam posisi yang dirugikan. Terutama karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk melawan akar pohon yang merambat ini. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Jika terus seperti ini, seluruh pasukan kita akan habis, ucap dari Yuan Wei saat melihat ratusan ribu pasukan Istana Dewa Berburu disiksa oleh aturan-aturan yang di sana. Satu-satunya cara sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa langsung menemukan permaisuri. Jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk melawan kekuatan atau aturan dari hutan belantara abadi ini, maka kita akan benar-benar jatuh ke dalam rencana permaisuri. Mungkin kita akan kelelahan saat kita bertemu dengan sang permaisuri dan kekuatan kita telah turun drastis, ucap dari Dusan. Tidak perlu menceritakannya, karena dia juga sudah memahaminya, ucap dari Zhu Hao. Kedua klon tersebut berdiri di atas binatang terbang raksasa mereka, dan mereka melihat sosok tubuh cantik berdiri di udara. Dia sedang memegang seekor kelinci di tangannya. Itu memang permaisuri. Aku dengar setelah permaisuri kembali hidup, memang dia suka memeluk seekor anjing putih di tangannya, ucap dari si Yuan Wei. Hei, apa kamu bilang? Kamu bilang aku ini adalah seekor anjing, ucap dari Bing Yutu yang marah saat mendengar kalau Yuan Wei mengatakan bahwa dirinya adalah seekor anjing. Kamu benar-benar jahat, ucap dari Bing Yutu lagi. Seekor kelinci memang tidak ada yang berperilaku sepertimu. Mereka tidak pernah marah-marah, ucap dari sang permaisuri kepada Bing Yutu. Bing Yutu sebenarnya ingin segera menyerang Yuan Wei, namun sepertinya permaisuri menahannya. Tanpa diduga, permaisuri benar-benar ada di sini, gumam dari klon Zhu Hao.
Lalu, entah kenapa permaisuri ini seolah-olah melepaskan Binggyutus secara tiba-tiba. Dan Binggyutus pun tidak dapat mengendalikan kecepatannya karena terlepas dari sang permaisuri secara tiba-tiba. Namun ia kembali lagi menuju ke pelukan permaisuri. Scene ini mungkin yang menunjukkan bahwa Binggyutus sangatlah marah kepada Yuan Wei. Dia seolah-olah meronta-ronta ingin pergi ke Yuan Wei untuk menyerangnya. Namun permaisuri menahannya. Ketika permaisuri melepaskan tangannya, Binggyutus pun melesat langsung terbang menuju Yuan Wei. Dan ketika dia terpental karena keinginannya untuk lepas dari tangan permaisuri, itulah yang membuat dia tidak stabil atau tidak bisa menggerakkan tubuhnya secara leluasa. Dia pun kembali lagi ke pelukan permaisuri. Kalian bisa lihat lah adegan-adegan seperti itu ya. Pada saat ini kalau Zhu Hao berdiri di atas binatang terbang raksasanya. Dan kemudian dia membungkuk ke arah permaisuri dengan tangan terkepal. Permaisuri, karena Anda telah mati, mengapa Anda tidak membiarkan kami generasi muda untuk menyelesaikan masalah kami sendiri sekarang? Ucap dari klon Zhu Hao itu. Ya, memang apa yang kamu katakan itu masuk akal, jawab dari si sang permaisuri. Zhu Hao pun lalu tertegun dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Jadi permaisuri setuju sekarang. Jika Anda bisa mengundangnya, aku ingin bertarung melawannya. 1 lawan 1. Mari kita lihat siapakah yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ucap dari Zhu Hao lagi. Jadi dia berencana untuk bertarung melawan Xiaoyan 1 lawan 1. Dan berharap permaisuri ini tidak ikut campur di dalam pertarungannya. Tunggu dulu. Memangnya kamu ingin menantang siapa? Jawab dari sang permaisuri. Orang yang telah meniru wajahku. Dia pasti mengincarku bukan? Jadi tolonglah permaisuri tidak perlu membuang-buang waktu di sini dan tidak usah ikut campur dalam urusan ini, ucap dari Zhu Hao. Yang kamu maksud itu sebenarnya adalah seniormu. Sebagai junior, kamu benar-benar tidak memiliki rasa hormat kepada seniormu. Begitu permaisuri selesai berbicara, dia lalu mengangkat jari rampingnya dan menjentikannya ke arah Zhu Hao. Buar, kalau Zhu Hao pun tiba-tiba tidak berbicara lagi dan langsung dipukul dengan sangat keras. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Semua organ dalamnya pun hancur. Entah berapa banyak tulang yang patah. Setelah terpental hingga ratusan kaki, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya kembali. Meskipun organ dalamnya yang telah rusak bisa pulih dengan cepat, pukulan yang diberikan oleh permaisuri ini benar-benar seperti sebuah peringatan bagi klan Zhu Hao. Kabar yang aku dengar, Istana Dewa Berburu memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Sekarang tampaknya rumor itu salah. Karena saat ini kalian telah bergabung dengan kekuatan dunia lain. Target kalian adalah aku bukan? Jadi kalian tidak perlu berbasa-basi lagi seperti itu. Lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan kali ini, ucap dari sang permaisuri. Kemudian sang permaisuri menoleh kepada pasukan dunia Taisu. Lalu kembali lagi mengarahkan pandangannya ke arah Zhu Hao. Tahukah kalian bahwa bergabung dengan pihak dunia lain untuk melawan orang-orang dari duniamu sendiri adalah termasuk pengkhianatan, ucap dari sang permaisuri lagi. Kemudian sang permaisuri lalu mengulurkan telapak tangannya. Tling! Tiba-tiba ada awan yang berubah menjadi sosok raksasa yang besar. Dan telapak tangan raksasa itu langsung menghantam klon Zhu Hao dengan sangat keras. Klon Zhu Hao pun ingin menghindari serangan dari telapak tangan itu. Tetapi ada seberkas cahaya yang melesat. Dan dia pun tidak bisa bergerak sama sekali. Buah, namun pada saat ini ada sebuah pancaran energi yang tiba-tiba melonjak dari ujung yang jauh dan langsung mengenai sosok raksasa itu. Sosok raksasa itu pun langsung hancur. Klon Zhu Hao pun bisa menghindari serangan mematikan seperti itu. Namun sepertinya ada bala bantuan yang membantunya. Mari kita lihat seberapa besar manfaat yang akan mereka berikan kepadamu, ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum. Ketika dia melihat ada sinar cahaya atau energi yang membantu klon Zhu Hao ini. Aku hanya berpikir karena kamu telah mati, maka sebaiknya kamu tidak boleh terlibat dalam urusan duniawi.
Permaisuri adalah permaisuri di masa lalu dan era ini bukanlah milikmu lagi. Jadi mundurlah. Mengapa kamu memaksakan diri untuk tetap berada di waktu yang sudah bukan milikmu lagi? Jawab dari Zhu Hao. Ya, perkataanmu itu memang masuk akal. Tapi bukan berarti setelah aku mati, kamu bisa mengambil roh dunia dariku. Karena menurutku, kamu itu tidak boleh mengambilnya. Sebenarnya permaisuri sedang mengulur waktu saja, tetapi dia tidak sedang menunggu bala bantuan tiba. Namun, dia mengulur waktu hanya untuk pelatihan Xiaoyan saja. Benarkah itu? Jawab dari Zhu Hao sambil merasa dia tidaklah percaya diri. Berbaliklah dan lihatlah sendiri. Pernahkah kamu berpikir mengapa orang-orang dari dunia Taisu ini datang ke alam Suanyin? Kemudian Zhu Hao menoleh ke arah dua sosok besar dari Taisu Senju. Ekspresi Zhu Hao pun lalu terlihat muram. Walaupun dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan orang-orang dari dunia Taisu, bagaimanapun dia percaya bahwa kekuatan dunia Taisu dan juga alam Suanyin tidak akan menimbulkan ancaman yang nyata baginya. Setidaknya untuk saat ini, mereka masih belum menimbulkan ancaman apapun untuk Istana Dewa Berburu. Namun, setelah Zhu Hao benar-benar mengalami kontak singkat dengan orang-orang dari dunia Taisu, ia sudah bisa merasakan betapa kuatnya orang-orang dari dunia Taisu ini. Dan itu berada di luar imajinasinya. Jadi saat dihadapannya pada saat ini, atau dihadapkan kepada pertanyaan sang permaisuri, Zhu Hao menjadi ragu-ragu. Zhu Hao lalu mendatangi permaisuri. Dan pada saat berikutnya, dia benar-benar ragu. Dan dia langsung memandang ke arah pasukan dunia Taisu. Namun, Zhu Hao tidak tahu apa rencana dunia Taisu yang sebenarnya. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa tujuan orang-orang dari dunia Taisu ini sebenarnya adalah ingin menyerang dunia Senki. Seperti yang sudah diketahui oleh alam Suanyin. Dan alam Suanyin ini sebenarnya adalah subdunia dari dunia Senki. Dan dunia Taisu ini pasti akan menempati dunia Suanyin setelah invasi atau penyerangannya ke dunia Senki. Tetapi Zhu Hao mungkin tidak percaya apapun yang dikatakan oleh permaisuri saat ini. Xiaoyan yang terlihat sama persis dengannya membuatnya merasa sangat bingung. Zhu Hao atau Xiao Zhu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi semua yang dilakukannya sekarang adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia juga ingin melindungi Istana Dewa Berburu dan ingin mengembangkan Istana Dewa Berburu ini di alam Suanyin. Istana Dewa Berburu kini telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam Suanyin. Dan akan ada pertempuran yang menentukan antara kalian. Aku tidak ingin menyembunyikan lagi darimu. Dan jadi aku harus ikut campur dalam pertempuran ini. Sekarang kamu harus menentukan pilihan. Kamu mau melawan orang-orang dari dunia Taisu atau melawanku, ucap dari sang permaisuri. Zhu Hao juga mengalihkan perhatiannya ke arah pasukan dari dunia Taisu. Dan dia pun memang orang yang cerdas. Jika apa yang dikatakan oleh permaisuri ini benar, bahwa tujuan utama dari orang-orang dari dunia Taisu ini adalah untuk menyerang alam Suanyin, maka Istana Dewa Berburulah yang akan menjadi musuh pertama untuk orang-orang dunia Taisu. Karena Zhu Hao ini merasa dia itu memang kekuatan yang terkuat di alam Suanyin. Dan sebenarnya Zhu Hao juga memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi alam Suanyin. Cuman karena ego, karena dia memiliki seolah-olah dia memiliki kekuasaan yang besar di alam Suanyin ini. Dan tidak mau ada seseorang yang bisa menyainginya. Seharusnya Zhu Hao juga berpikir untuk melindungi alam Suanyin. Dan jika dia ingin melindungi alam Suanyin, maka mau tidak mau dia harus melawan orang-orang dari dunia Taisu ini. Dan sepertinya di dalam perang seperti itu, tentu saja tidak ada teman sejati. Yang ada hanyalah pihak politik ataupun kepentingan masing-masing. Lagi pula, seseorang yang ingin bertahan hidup dengan sumber daya, maka dia harus menjaga sumber dayanya. Sementara ini, sumber daya dunia Taisu sudahlah sangatlah langka. Makanya mereka melakukan peperangan ini. Bahkan jika dunia Taisu bekerja sama dengan Istana Dewa Berburu sekalipun untuk menghadapi permaisuri, maka itu akan mereka lakukan. Namun jika permaisuri benar-benar mati, maka dunia Taisu akan melancarkan serangannya ke Istana Dewa Berburu dan mengambil alih alam Suanyin ini untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.
Zhu Hao masih terus memikirkan perkataan permaisuri ini dengan sangat cermat. Istana Dewa Berburu adalah kekuatan terkuat di alam Xuanyan dan juga akan menjadi ancaman terbesar bagi dunia Taisu. Jika ancaman seperti ini dapat diberantas, maka dunia Taisu pasti tidak akan bisa berdamai dengan Istana Dewa Berburu. Karena kelangsungan hidup selalu menjadi faktor utama bagi dunia manapun. Begini saja, kamu bisa bergabung denganku untuk menghancurkan orang-orang dari dunia Taisu hari ini. Dan aku berjanji kepadamu bahwa nasibmu akan bisa ditentukan oleh dirimu sendiri, ucap dari sang permaisuri. Kedua klon Zhu Hao lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah permaisuri, dan dia segera membuat keputusan di dalam hatinya. Kamu perlu memahami sesuatu. Aku sebenarnya tidak membutuhkanmu untuk bergabung bersamaku. Aku hanya memberi kesempatan kepadamu saja untuk bisa bertahan hidup. Sebagai rasa cintaku kepada penduduk alam Xuanyan, jawab dari sang permaisuri. Klon Zhu Hao lalu membuka dan menutup matanya. Dan dari saat dia menutup matanya hingga terbuka kembali, matanya sudah dipenuhi tekad yang sangat kuat. Zhu Hao ini sebenarnya tidaklah jahat. Dia hanya memiliki prinsip yang berbeda saja. Tapi saat ini dia mengerti dari mana dia berdiri dan di mana dia akan hidup. Karena dia adalah penduduk alam Xuanyan. Jadi seluruh penduduk dunia alam Xuanyan harus bekerja sama untuk bisa memberantas siapapun yang ingin menjajah alam Xuanyan ini. Semua pasukan Dewa Berburu, segera dengarkan perintahku. Aku telah menerima perintah dari sang permaisuri saat ini. Dan sekarang tujuan kita adalah untuk menghancurkan orang-orang dunia Taisu, ucap dari Zhu Hao. Ketika mendengar kata-kata Zhu Hao ini, 701 pun tiba-tiba tersentak. Sialan, kita telah jatuh ke dalam jebakan mereka, jawab dari si 701. Kamu sudah jauh-jauh datang ke sini. Tentu saja kalian tidak bisa pergi begitu saja, jawab dari sang permaisuri. Kemudian sang permaisuri lalu mengangkat tangannya dan memukulnya ke udara. Tiba-tiba tubuh besar dari dunia Taisu atau Taisu Senju ini bergetar hebat karena ayunan tangan dari sang permaisuri yang memukul udara. Buah, dan kekuatan tekanan yang sangat kuat pun langsung menyelimuti mereka. Setiap gerakan dari mereka saat ini tiba-tiba terhenti dan kemudian mereka menghantam tanah. Buar, suara keras pun meletus dan terdengar menggema kemana-mana. Sang permaisuri langsung memandang ke arah klon Zhu Hao. Klon Zhu Hao juga sudah memahami bahwa inilah saatnya mereka untuk mengambil tindakan. Zhu Hao lalu mengangkat tangannya dan ada ratusan ribu pasukan Istana Dewa Berburu siap menyerang orang-orang dari dunia Taisu ini kapan saja. Bukan hanya pasukannya saja, tetapi juga sepertinya para binatang buasnya. Meskipun ada 2 Taisu Senju, hanya ada 20 pasukan dari dunia Taisu yang berdiri saat ini. Kekuatan mereka sepertinya tidak bisa disepelekan karena mereka sudah dilengkapi dengan persenjataan yang kuat. Beberapa dari mereka juga kekuatannya sebanding dengan immortality langkah ke-8. Namun di hadapan banyak pasukan Istana Dewa Berburu, kekuatan ini pasti akan lenyap. Pertempuran ini pun tidak bisa berakhir secepat yang diperkirakan. Karena Taisu Senju juga langsung membentuk lapisan perlindungan energi emas di sekelilingnya. Dan sisiknya yang sangat banyak di tubuhnya seperti terbang dan berhamburan. Lalu berubah menjadi Taisu Egg Claw yang tidak terhitung jumlahnya. Di mana Taisu Egg Claw ini adalah sesuatu yang seperti drone yang kecil. Mereka langsung meledak di sekitarnya. Daduduk. Buar. Dan sepertinya menghadapi pemberontakan dari Zhu Hao yang tiba-tiba, pasukan dari dunia Taisu ini sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi. Mereka hanya merasa mereka telah dijebak saja. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.